3 kilo loh. Kenapa gitu, Mas? Nggak tahu kan. Cuma karyawan jadi. Petugas SPBE tidak berkutik ketika pihak kepolisian mendapati angka isi gas pada mesin tidak sesuai ukuran. Iya, ini tadi ngisi 2,7 udah mentok, udah copot. Makanya banyak banget Pak ambil. Ini aja 5,1 Pak. Pihak kepolisian kemudian memerintahkan petugas SPBE untuk melakukan penimbangan terhadap tabung gas kosong. 4,9 aja kalau dia 7,8 kan ini. Nah 7,7 kan? 2,7. Ya 27 harusnya berapa? 3 kan? Yang masuk 2,7. Lepas dari kosongnya berapa terserah, yang masuknya berapa? Masuk cuma 2,7 ya intinya ya. Pas siapa namanya? Dan lagi-lagi, tabung kosong tersebut beratnya tidak mencapai angka seharusnya, yaitu 5 kg. Kamu settingnya mana? Settingnya berapa? Jujur, kalau nggak jujur, kamu kalau setting berapa? Nggak tahu Pak, saya Pak. Nggak bisa nyeting. Tapi kau isi berapa? Lihat kan? Kalau misinya 2,7. Iya, gitu. Kalau jujur saya senang. Iya gitu. Coba yang setting ini sama. Ini udah ngeset. Apakah hanya tabung ini yang seperti ini, apa memang langsung semuanya seperti ini? Satu. Satu-satu. Ngeset Manual ya? Oke. Ini kamu setting kapan? Semuanya alat ini kamu setting kapan? 1 minggu yang lalu. Berarti pengisian ini bukan hanya ini. Masing-masing ini kamu set sama nggak atau berbeda-beda? Nah, yang mana yang kamu set 2,7, yang mana yang kamu set 2,5? Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa memang alat pengisian tersebut disetting ke angka 2.750 gram. Nah, artinya tidak boleh terjadi karena ambang batas dari Pertamina hanya 0,90 kilo atau 90 gram. Di situ sudah ada ketidaksesuaian angka, berarti ada pengurangan-pengurangan. Kita tidak ada toleransi ya Mbak ya, jadi kalau isi 3 kilo ya harus 3 kilo. Jadi selama ini yang ada adalah bukan gas tapi adalah berupa vapor. Nah vapor ini adalah daya dorong yang diperlukan dari gas tersebut untuk mendorong gas tersebut keluar dari tabung LPG untuk terjadinya pembakaran. Jadi vapor ini sendiri kalau kita mengacu kepada peraturan Kementerian Perdagangan itu jumlahnya hanya boleh di bawah 0,05 kg ya. Jadi ini yang kemudian tidak bisa disamakan dengan gas dan ini juga bukan merupakan bahan bakar. Nah, kalau itu kita sama sekali tidak ada toleransi. Jadi kita tidak ada toleransi untuk jumlah-jumlah tertentu, jumlahnya tetap harus tadi isinya 3 kilo dengan berat bersih tabungnya itu 5 kilo, Mbak. Lalu, seperti apa sindikat resmi ini bekerja? Kepada tim telusur, pelaku buka-bukaan soal sistem kecurangan ini. Yang nyuruh siapa? Udah gitu aja. Sekarang enak kooperatif kita. Kalau kooperatif kita pun lebih enak. Jual ke orang yang saya nggak kenal, yang tinggalnya daerah dekat-dekat situ. Ya sekitar 4 jutaan. Setelah pulang kerja, jadi tidak ada karyawan sama sekali. Tapi kau isi berapa? Lihat kan? 2,7. Iya, gitu. Kalau jujur saya senang. Iya gitu. Semuanya alat ini kamu setting kapan? 1 minggu yang lalu. Berarti pengisian ini bukan hanya ini. Ini kosong. Ininya 5,05 lah ya. Isi. Nah, isi silakan. Ini diisi. Ini barangmu yang mana? 27,5 ya. Ya, ini udah keluar ya 27,5 ya. Oke, terus nih timbang 7,8 lah ya. Oke. Dalam penggerebekan ini, Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengamankan 2 karyawan PT Putra Pancagasindo yang merupakan rekanan Pertamina dan diduga kuat sebagai otak pengurangan isi tabung gas 3 kg.
Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, yakni tabung gas LPG 3 kg sebanyak 2.252 tabung, beserta 24 alat pengisi LPG, dan menutup sementara stasiun pengisian bulk LPG yang berada di wilayah Tangerang ini. Polisi berkeyakinan kuat jika para pelaku sudah cukup lama menjalankan roda bisnis praktek pengurangan isi gas 3 kg. Praktek ini sudah berlangsung kurang lebih selama 5 tahun. Tapi tidak dipukul rata setiap hari dia beroperasi, tidak. Dia setiap hari dia sesuai kira-kira berdasarkan pertimbangan mereka sendiri, nanti mereka akan disetting angkanya ke 2.750. Berapa banyak konsumen yang dirugikan? Karena ternyata faktanya yang seharusnya gas itu berisi 2.900, karena ada ambang batas 2019, ambang batas toleransi dari Pertamina 90, artinya tidak boleh kurang dari 2.910. Tapi kita tangkap isinya hanya 2.400 sampai 2.500. Artinya ada 500 sampai 600 gram yang hilang. Dua karyawan PT Putra Pancagasindo, yakni Jeffrey dan Debbie, diamankan polisi. Keduanya berperan dalam praktek kecurangan ini. Jeffrey berperan mengatur praktek kecurangan dan sekaligus menjabat sebagai manajer di perusahaan tersebut. Kemudian Debbie bertugas sebagai pemeriksa tahap akhir dan mengatur takaran mesin pengisian. Kepada tim telusur, Jeffrey menceritakan bagaimana cara mereka mengurangi isi tabung gas 3 kg. Buat menguranginya sih saya nyuruh staf saya yang di bagian QC itu dilakukan setelah pulang kerja, jadi tidak ada karyawan sama sekali. Biasanya setiap pertengahan bulan, namun itu pun juga nggak setiap bulan dilakuin seperti itu. Menurut Jeffrey, ia menyiapkan ratusan tabung kosong yang kemudian diisi dengan takaran yang sudah diaturnya. Setelah tabung terisi, Jeffrey lalu menjualnya kepada pedagang-pedagang kecil yang sudah menjadi langganannya. Dan berapa keuntungan yang didapat oleh Jeffrey? Ya sekitar 4 jutaan. Saya sih cuma kasih ke staf QC saya buat uang capeknya aja sekitar 1 juta, 2 juta kadang. Untuk sisanya ya sekitar bisa sampai 200-300 tabungan. Itu ya dijual ke orang yang saya nggak kenal, yang tinggalnya daerah dekat-dekat situ. Ya jadi ya Sabtu sudah disiapin, Minggu pagi baru dikeluarin. Jeffrey tidak sendiri. Ia dibantu oleh Debbie. Debbie berperan sebagai eksekutor pengisian gas 3 kg ini. Setelah ini, kehidupan mesin sudah berjalan operasional. Kepada tim telusur, Debbie mempraktekkan bagaimana cara ia bekerja, melakukan pengisian tabung gas melon 3 kg, menggunakan mesin yang sudah disetting dengan takaran di bawah 3 kg. Kita hanya rubah angkanya aja. Tidak sampai 5 menit, mesin ukur pengisian ini sudah langsung dapat dirubah secara manual. Yang nanti terisi berapa? Sekitar 28, 2750. 28, 2750. Nah. Kalau udah penuh dia otomatis buka sendiri. Terus apa lagi yang dilakukan? Penyegelan. Setelah pengisian tabung selesai, tabung kemudian disegel. Penyegelannya hanya gitu aja. Nggak perlu ada alat apa untuk penyegel ini? Enggak. Simpel aja ya. Iya. Namun, ada hal yang membuat kami terkejut. Karena untuk menyegel tabung gas, ternyata tidak dibutuhkan alat khusus. Dan ternyata memang cukup mudah. Segel yang cukup mudah membuka peluang siapa saja bisa melakukan praktik kecurangan.
ujungnya masyarakat atau konsumenlah yang dirugikan. Untuk tabung yang kedua 7,85. Enggak, itu pelanggaran. 7,85 itu pelanggaran. Setelah pulang kerja, jadi tidak ada karyawan sama sekali. Tapi kau isi berapa? Lihat kan? 2,7. Iya, gitu. Kalau 7 saya senang. Ya, gitu. Semuanya alat ini kamu setting kapan? 1 minggu yang lalu. Berarti pengisian ini bukan hanya ini. Terungkapnya kecurangan dengan mengurangi isi tabung gas 3 kg yang dilakukan oleh agen resmi Pertamina membuktikan bahwa selama ini masyarakat sudah sangat dirugikan. Bagaimana tidak, dari stasiun pengisian bulk LPG rekanan resmi Pertamina ini, ratusan tabung yang tidak sesuai takaran disebar ke berbagai wilayah. Dalam melakukan aksinya, pelaku selalu mengisi tabung gas yang seharusnya 3 kg, namun hanya diisi 2,75 kg. Artinya, masih ada 250 gram yang tersisa. Kemudian sisa gas tersebut masuk ke dalam 300 tabung setiap minggunya dengan ukuran bobot yang sama, 2,75 kg. 300 tabung dijual sebesar Rp14.000, sehingga muncul angka Rp4.200.000 setiap minggunya. Jika dikalikan 1 tahun, keuntungan yang diperoleh sindikat ini sebesar 150 juta lebih, dan mereka sudah beroperasi selama 5 tahun. Apakah masih ada tabung gas 3 kg di pasaran yang bobotnya jauh di ambang batas normal? Untuk membuktikan kecurangan ini, tim telusur mencoba melakukan pembelian tabung gas 3 kg ke daerah Bekasi, Jawa Barat. Kami akan melakukan pembelian 5 tabung gas 3 kg di tempat penjualan yang berbeda. Dari hasil pembelian 5 tabung gas di 5 tempat yang berbeda, kami pun mencoba melakukan penimbangan terhadap 5 tabung gas 3 kg tersebut. Dengan menggunakan timbangan digital. Dan inilah hasilnya. Saat ini saya akan melakukan penimbangan terhadap 5 tabung gas yang sebelumnya saya telah membeli dari 5 warung yang berbeda. Apakah ke-5 tabung gas ini semuanya mencapai 8 kilo? Tabung yang pertama 8 kilo, untuk tabung yang kedua 7,85, untuk ketiga 7,85, 7,95, ini tabung yang terakhir 7,93. Ternyata hanya 1 tabung gas yang beratnya mencapai 8 kilo. Peraturan Pertamina mewajibkan semua tabung gas 3 kg beratnya harus mencapai 8 kilo. Terkait kasus ini, bagaimana tanggapan Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Kementerian Perdagangan? 7,85 itu pelanggaran itu. Karena cuma 0, sekian persen kok ininya, toleransinya. Barang ini harus ditarik dari peredaran. Nah, perusahaan ini tidak boleh untuk beroperasional dulu sebelum menyelesaikan permasalahannya. Ya. Nah, kemudian juga
petugas kita akan secara intensif melakukan pengawasan terhadap peredaran tabung itu. Memang tidak mudah bagi masyarakat untuk mengetahui benar atau tidaknya takaran isi gas 3 kg ini. Tidak adanya alat ukur di setiap penjual gas membuat masalah tersendiri ketika masyarakat membeli tabung gas 3 kg. Tidak semua pedagang itu ada alat ukur timbangan sehingga konsumen bisa memastikan apakah isinya cocok atau tidak. Yang biasa dilakukan konsumen adalah dia mengukur timbangan itu berdasarkan lama pemakaian dalam penggunaan normal kan kira-kira gitu. Jadi biasanya untuk 2 minggu kok ini kurang dari 2 minggu. Nah, dari situ konsumen ada kecurigaan bahwa isinya berkurang. Adanya kasus ini membuat sejumlah pedagang dan ibu rumah tangga khawatir. Pedagang ini misalnya, selama 4 tahun dirinya menggunakan gas tabung melon untuk usahanya. Ya kalau isinya banyak mas ya berat lah gitu. Kalau yang dikit kan ketahuan agak enteng gitu diginiin. Lagi setreba ininya aja, setelah tutupnya aja udah lain. Kalau yang agak utuh segalnya tuh kenceng. Kalau yang agak longgar diginin aja udah bisa gitu. Ya di situ tandanya tuh. Carut marut persoalan gas 3 kg seakan tak kunjung usai. Kebijakan pemerintah mengkonversi minyak tanah menjadi gas masih disertai dengan pengawasan dan kontrol yang kurang baik. Kelangkaan dan kenaikan harga gas 3 kg saat ini menjadi bukti bahwa program untuk mensejahterakan rakyat kecil masih jauh dari harapan.